Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-13 dalam mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang sumber data, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang instrumen data. Oke, kita mulai saja pembahasan mengenai sumber data. Apa itu data, gitu ya? Oke, nah ini pengertian data menurut Webster New World Dictionary adalah data itu adalah suatu things know or assume, yang artinya bahwa data itu adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui. Artinya sesuatu yang sudah terjadi merupakan fakta atau bukti. Nah, dengan demikian data dianggap mempunyai dua arti. Yang pertama adalah suatu pernyataan atau statement tentang sesuatu yang sudah terjadi, akan tetapi belum diketahui atau belum dilaporkan. Nah, sering juga disebut dengan hipotesis. Yang kedua, makna yang kedua dari data itu adalah suatu pernyataan tentang sesuatu yang belum terjadi, bisa terjadi juga tidak bisa disebut sebagai ramalan atau forecasting. Nah, contohnya adalah jika seseorang ditanya berapa umurnya dan dia menjawab umurnya adalah 35 tahun. Nah, itu merupakan suatu data. Lalu kepala Bulog menganggap bahwa data persediaan beras untuk tahun ini adalah cukup. Nah, kata-kata cukup itu adalah merupakan data. Gitu. Jadi data itu adalah sesuatu yang diketahui ataupun dianggap diketahui, gitu ya. Lalu selanjutnya data itu dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu persoalan. Data penduduk itu memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan penduduk, misalnya tentang jumlahnya, tentang perkembangannya, lalu bisa tentang pendidikannya, bisa tentang penyebarannya menurut daerah, bisa juga tentang pendapatan yang menggambarkan standar hidup dari penduduk tersebut. Nah, data merupakan alat bagi pengambil keputusan untuk dasar pembuat keputusan atau pemecah persoalan. Nah, keputusan yang baik hanya bisa diperoleh dari pengambilan keputusan yang baik. Dalam artian harus jujur, harus pandai, dan berani membuat keputusan yang objektif, di mana keputusan tersebut harus didasarkan pada atas dasar data yang baik. Jadi dalam mengambil suatu keputusan bisnis, nah itu juga harus didukung oleh data-data yang baik, gitu ya. Jadi jangan asal-asal. Misalnya kita mau menambah jumlah penjualan, nah, sementara kita tidak punya bagaimana historis record atau catatan penjualan kita dari tahun ke tahun. Nah, itu kan tidak bisa didasarkan, tidak bisa diambil keputusan seperti itu. Jadi harus dilihat dulu bagaimana record catatan kita, data penjualan kita dari tahun-tahun sebelumnya, kenaikannya berapa persen, lalu asumsi kita mau menaikkan tahun depan itu berapa persen, dasarnya apa. Jadi untuk hal seperti itu harus sudah ada data yang mendukungnya gitu. Lalu data yang baik itu apa sih? Nah, data yang baik itu adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya atau reliable, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas, atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh. Nah, itulah data yang baik gitu. Jadi cakupannya luas, bisa memberikan informasi yang dapat dipercaya. Jadi itu karakteristik dari data yang baik. Lalu selanjutnya kita akan pelajari apa hubungan antara data dan riset. Nah, riset itu pada dasarnya adalah usaha untuk mencari data yang akan dipergunakan untuk mengetahui sesuatu atau untuk menguji suatu hipotesa, serta untuk memecahkan suatu persoalan tertentu. Data adalah bahan bakunya riset, gitu ya. Jadi tanpa data yang baik, kita tidak bisa melakukan riset dan juga tentu juga tidak bisa dapat mengambil keputusan atau hasil dari riset tersebut, gitu. Data dapat terbagi menjadi beberapa tingkatan, yakni data mentah, ada data yang diolah, dan ada data hasil analisa. Nah, data hasil analisa mempunyai peringkat paling tinggi karena langsung dapat digunakan untuk membuat keputusan. Kalau
gunanya data itu untuk apa sih? Nah, yang pertama adalah data itu berguna untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang sesuatu keadaan atau persoalan. Jadi data misalnya data penjualan sepeda motor di Jakarta tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi dengan adanya data itu kita dapat memperoleh gambaran bagaimana tren penjualan sepeda motor gitu di Jakarta. Lalu yang kedua, data itu berguna untuk membuat keputusan atau memecahkan persoalan. Nah, ini jelas ya, apakah berdasarkan data-data yang ada, apakah kita akan menambah volume penjualan kita atau tidak. Gitu. Nah, itu salah satu contoh manfaat dari data. Nah, menurut sifatnya, data itu terbagi menjadi, yang pertama adalah data kualitatif, dan yang kedua adalah data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka. Nah, ini adalah biasanya data yang berbentuk kata-kata. Misalnya adalah wilayah atau kota. Misalnya ada Jakarta, Medan, Bandung. Nah, itu seperti itu. Lalu menggambarkan situasi, misalnya sepi, ramai, keamanannya bagus. Lalu menggambarkan harga, harganya tinggi, harganya stabil. Lalu menggambarkan sifat, karyawannya bersemangat, karyawannya tidak bersemangat. Lalu misalnya lagi penjualan menurun, nah dan sebagainya. Nah, itu adalah data yang kualitatif, artinya data yang tidak berbentuk angka. Yang kedua adalah data yang kuantitatif. Nah, kebalikannya dari data kualitatif. Kalau data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka. Misalnya, harga beras rata-rata adalah 80.000 per kilogram. Nah, itu adalah data yang berbentuk kuantitatif. Lalu contohnya lainnya lagi adalah misalnya karyawan yang tidak bersemangat hanya 15%. Nah, 15% ini merupakan data kuantitatif. Contoh lainnya lagi, rata-rata gaji atau upah karyawan adalah 1.500.000 per bulan. Nah, 1.500.000 per bulan ini adalah angka, berupa angka. Misalnya lagi, produksi padi mencapai 25 juta ton per bulan. Nah, 25 juta ton itu merupakan data kuantitatif. Selanjutnya, menurut sumbernya, data terbagi menjadi, yang pertama adalah data internal, yang kedua data eksternal. Data internal yaitu data dari suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Misalnya jumlah karyawannya berapa, jumlah modalnya berapa, jumlah produksinya berapa, kebutuhan bahan mentahnya berapa, dan lain-lain. Nah, data-data seperti itu adalah data yang datangnya dari dalam perusahaan itu sendiri. Gitu. Yang kedua adalah data eksternal. Data eksternal itu data dari luar suatu organisasi yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. Misalnya daya beli masyarakat mempengaruhi penjualan. Lalu bantuan luar negeri akan mempengaruhi hasil pembangunan suatu negara. Nah, ini contohnya data-data yang bersumber dari luar organisasi itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas mengenai menurut cara memperolehnya. Data itu dibagi menjadi, yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Data primer itu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau organisasi langsung melalui objeknya. Misalnya perusahaan Unilever ingin mengetahui konsumsi margarin Blue Band, langsung menghubungi rumah tangga BPS untuk memperoleh data harga langsung tersebut. Jadi dia langsung yang melakukan survei gitu. Lalu data sekunder itu adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah berupa publikasi. Nah, publikasi ini bisa dapat berupa kalau dalam apa namanya dalam keuangan, dalam bidang bisa dapat diperoleh dari misalnya dari data perbankan, bisa diperoleh dari data Biro Pusat Statistik, lalu bisa diperoleh dari misalnya data harga saham, nah bisa diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, lalu misalnya lagi data inflasi, data uang yang beredar, data tingkat suku bunga, nah itu bisa diperoleh dari Bank Indonesia. Nah, itu adalah data sekunder, artinya data yang sudah ada dan sudah dipublikasikan oleh suatu instansi oleh suatu instansi gitu. Lalu selanjutnya menurut waktu pengumpulannya. Nah, ini data menurut waktu pengumpulannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data cross section.
Data cross section ialah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu atau at a point of time. Jadi pada suatu tertentu untuk menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Nah, analisa yang didasarkan atas data cross section itu disebut dengan analisa cross section yang sifatnya statis. Oleh karena itu, tidak memperhitungkan perubahan-perubahan yang terjadi yang disebabkan oleh perubahan-perubahan waktu. Jadi, data itu diambil pada saat itu. Lalu yang kedua adalah data berkala atau time series. Nah, data time series ini adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama suatu periode. Nah, misalnya kita mau melihat data harga saham, data indeks harga saham dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Nah, itu kita bisa download di websitenya Bursa Efek Indonesia. Nanti kita bikinkan grafiknya, lalu kan kita terlihat bagaimana tren dari waktu ke waktu untuk data IHSG tersebut atau indeks harga saham gabungan tersebut. Begitu. Lalu selanjutnya, menurut kondisi atau hubungan ketergantungan dengan variabel lain, data dikelompokkan menjadi yang pertama adalah data atau variabel terikat, yaitu adalah data atau variabel yang tergantung pada variabel lain. Ini disebut juga dengan data atau dependent variable, artinya tergantung. Lalu yang kedua bentuknya adalah data bebas atau variabel bebas. Nah, biasanya disebut juga dengan independent variable, yaitu data yang tidak bergantung kepada variabel lain. Misalnya adalah data hasil penjualan data penjualan suatu produk tergantung oleh harga, promosi, distribusi, dan lain-lain. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, penjualan produk itu adalah merupakan data dependen, sedangkan promosi, distribusi, harga, nah itu merupakan data yang independen. Gitu. Lalu data juga dapat dipisahkan menurut skala. Nah, skala merupakan suatu prosedur di pemberian angka atau simbol lain kepada sejumlah ciri suatu objek agar dapat menyatakan karakteristik angka pada ciri tersebut. Nah, berdasarkan skalanya, data itu dapat dipisahkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal adalah yang pertama, skala yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada suatu kategori tidak menggambarkan kedudukan kategori tersebut terhadap kategori lainnya, tetapi hanya sekedar kode atau label. Misalnya jenis kelamin, satu adalah pria, yang kedua adalah wanita. Misalnya status, 1 menikah, 2 tidak menikah. Lalu misalnya agama, 1 Muslim, 2 Katolik, 3 Protestan, 4 Hindu, 5 Buddha, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh dari skala nominal. Lalu yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal ini adalah skala mengurutkan data dari tingkat paling rendah ke tingkat paling tinggi atau sebaliknya dengan interval yang tidak harus sama. Jadi harus diingat di sini. Ordinal itu mengurutkan dari yang rendah ke yang tinggi atau dari yang tinggi ke yang rendah, tapi intervalnya tidak harus sama gitu. Jadi jaraknya itu tidak harus sama. Oke, selanjutnya ini contohnya. Ini nilai ujian 5 mahasiswa diurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Misalnya Diana dapat nilai 95, Angga dapat 78, Gaga dapat 72, lalu Robi dapat 59, dan Ratna dapat 40. Nah, ini kalau kita kasih nilai prestasi, kita ibaratkan di Dania yang paling tinggi, berarti dia nilainya A, lalu Angga dapat nilai B, 72 itu dapat nilai C, 59 itu kita jadikan nilai D, dan 40 itu kita misalkan itu adalah nilai mutlaknya adalah E. Nah, untuk merubah nilai ujian ke nilai prestasi, misalnya mempunyai kaidah sebagai berikut. Nah, ini kenapa kita bisa membuat nilai A, B, C, D, dan E ini, kita bikin dulu jaraknya. Nah, kita asumsikan dulu jaraknya, misalnya jarak dari 85 ke 100 itu adalah A. Berarti si Dania nilainya 95, berarti ada di dalam interval ini. Berarti dia dapat nilai B. Lalu jarak dari 76 ke 84 adalah B. Nah, kita lihat
76. Ternyata si Angga dia nilainya 78, berarti dia nilai mutlaknya adalah B. Lalu jarak dari 68 ke 75 itu adalah C. Nah, C misalnya si Gagah nilainya 72, berarti dia ada di interval ini. Berarti nilai prestasinya adalah C. Dan begitu juga seterusnya untuk Ratna gitu. Jadi ini jarak ini jadi kita yang menentukan. Mau intervalnya berapa sampai berapa itu boleh kita yang menentukan. Tergantung kita. Jadi kaidah di atas terlihat bahwa jarak interval tiap nilai prestasi bisa tidak sama. Jadi kalau kita hitung nih jaraknya nih 85 ke 100 itu 15, 76 ke 84 itu berapa. Jadi ada yang tidak sama. Kayak 0 ke 55 itu adalah 55 poin. Jadi antara jarak dari E dan nilai A itu intervalnya tidak sama gitu maksudnya. Nah, jika bobot pada skala ordinal tidak diperhatikan, maka ia akan menjadi skala nominal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa skala ordinal dapat berperan sebagai skala nominal, tetapi tidak sebaliknya. Nah, skala nominal tidak dapat berperan sebagai skala ordinal. Nah, ini harus diperhatikan di sini. Oke, selanjutnya bentuk data yang ketiga yaitu data interval. Nah, data interval ini adalah skala untuk mengurutkan objek berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara suatu objek dengan objek lainnya adalah sama. Jadi, kalau ada interval di sini berarti jarak antara A dengan B, lalu B dengan C, lalu C dengan D itu harus sama. Nggak boleh beda-beda. Itulah yang disebut dengan skala interval. Gitu. Lalu selanjutnya adalah skala rasio. Nah, skala rasio ini adalah skala ini mencakup 3 skala yang disebutkan di atas, ditambah dengan sifat lain, bahwa ukuran ini mempunyai nilai 0. Karena adanya titik 0 inilah maka ukuran rasio dapat dibuat dalam perkalian maupun pembagian. Nah, angka pada skala ini merupakan ukuran yang sebenarnya dari objek yang diukur. Nah, contohnya Agus Salim dan Budi adalah 2 orang karyawan PT Maju yang masing-masing bergaji 2 juta dan 5 juta. Nah, hitungan ukuran rasionya adalah gaji Budi berarti 2,5 kali lipat gajinya Agus. Nah, gaji ini merupakan titik 0. Misalnya perusahaan tidak menggaji pegawainya karena bangkrut, artinya kedua karyawan tersebut bergaji 0 atau tidak mempunyai gaji. Jadi skala rasio ini di sini adalah skala yang dapat diperbandingkan. Nah, itu intinya dari skala rasio. Oke, selanjutnya oke ya, sudah selesai materinya. Oke, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa bisa mengerjakan latihan soal yang ada di bagian slide presentasi ini. Demikian, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.